وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan daripada pembacaan kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Hadis yang pertama yang akan kita baca, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadhan hatta balagha qura' al-ghamimi fasama an-nasu thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi fashariba thumma qila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad sama faqala ulaikal usatu وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. Rawahu Muslim. Hadis ini jalan sanadnya dari seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi, telah keluar dari kota Madinah pada tahun yang di tahun tersebut terjadi Fathu Mekah. Ila Makkah, perginya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Hatta balagha qura' al-ghamim, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qura' al-ghamim. Qura' al-ghamim yaitu satu tempat. Qura' al-ghamim itu satu lembah, yang lembahnya terdapat di depan Uthfan. Uthfan itu kurang lebih 8 mil antara Madinah dan Mekah, tapi lebih dekat ke kota Mekah. Fasaman nasu, saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan puasa. Karena perjalanan ini ditempuh oleh Nabi dan kaum muslimin di bulan Ramadan. Thumma da'a biqadahin, kemudian Nabi Muhammad meminta biqadahin, dengan satu wadah min ma'in, yang diisi air. Farafa'ahu, kemudian wadah yang terisi air tadi setelah dipegang oleh Nabi diangkat.
hatta nadharan nasu ilaih, sehingga orang-orang kaum muslimin melihat kalau Nabi memegang wadah yang terisi air. Fasyariba, kemudian Nabi Muhammad minum air tersebut. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian ada yang berkata kepada Nabi setelah Nabi Muhammad minum, inna ba'dhan nasi qad shama, wahai Rasulullah, sebagian kaum muslimin ini masih ada yang melakukan puasa. Nabi Muhammad sudah minum. Ada yang berkata sama Nabi, sebagian kaum muslimin masih ada yang berpuasa. Faqalah, maka Nabi Muhammad mengatakan, ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka itu adalah orang-orang yang melanggar. Mereka itu adalah orang-orang yang melanggar. Diulangi oleh Nabi kalimat tersebut sebanyak dua kali. Ini maknanya melanggar di sini, sudah tahu mereka dalam keadaan puasa, yang kalau tidak dibatalkan itu bisa membahayakan diri mereka, tapi mereka masih melanjutkan melaksanakan puasa. Sedangkan Nabi sudah memberikan contoh kalau beliau minum, padahal beliau dalam keadaan puasa dan beliau batalkan puasanya. Nabi juga menyuruh, kalau keadaan kalian sudah tidak sanggup lagi melanjutkan puasa, maka batalkan puasanya, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang membahayakan terhadap diri kalian. Yang tidak mau membatalkan padahal sudah tahu kalian tidak sanggup lagi, itu yang Nabi katakan mereka itu adalah orang yang melanggar. Wa fi lafdzin, dalam lafaz yang lain, wa qila lahu, ada orang yang bertanya sama Nabi, innan nasa, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia yaitu kaum muslimin, qad syaqqa alaihimus siyam, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan puasa karena sudah menempuh perjalanan yang jauh dari Mekah menuju ke dari Madinah menuju ke Makkah. Wa innama, tapi mereka itu masih menunggu, yantaziruna fi ma fa'altah, menunggu apa yang kau lakukan. Apakah kau tetap melanjutkan puasa sampai maghrib atau kau membatalkan puasa? Fada'a biqadahin min ma', akhirnya Nabi Muhammad minta dibawakan wadah yang diisi air ba'dal asri, dan itu terjadinya setelah waktu asar. Fasyariba, kemudian Nabi Muhammad minum air tersebut dan membatalkan puasanya. Baru sahabat-sahabat yang lain juga ikut minum dan membatalkan puasanya. Rawahu Muslim, hadits riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadits, kata para ulama, ini hadits menjelaskan tentang hukum berpuasa ketika dalam keadaan musafir. Perjalanan jauh yang menempuh keluar kota itu termasuk salah satu uzur yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak melaksanakan puasa. Jadi orang yang sedang berpuasa kemudian dia melakukan satu perjalanan jauh yang sampai membuat dia keluar dari kota dia, maka perjalanan tersebut bisa dikatakan uzur. Untuk dia boleh, bukan wajib, untuk dia boleh tidak melaksanakan puasa, atau boleh dia membatalkan puasanya. Jadi sifatnya pilihan. Kalau dia mau berpuasa ketika musafir, silakan. Kalau tidak mau puasa ketika musafir juga dipersilahkan. Kenapa? Karena musafir itu salah satu uzur yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Kan ini satu keringanan. Sebab di dalam perjalanan itu pasti ada kelelahan, pasti ada capek, pasti ada susah. Sedangkan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemudahan kepada kita di dalam menjalankan syariat. Apalagi di dalam ayat Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan puasa itu sendiri, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun." Siapa orang di antara kalian sedang berpuasa, au ala safarin, atau dalam keadaan musafir,
fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh dia tidak puasa tapi diganti puasa tersebut di hari yang lain, maknanya diqadai puasanya. Itu ayat. Jadi boleh ayat tersebut mengatakan kepada orang yang musafir untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya. Apalagi ditegaskan dengan hadis ini. Nabi ketika musafir melakukan perjalanan dengan kaum muslimin dari kota Madinah menuju kota Mekah di bulan Ramadan pada tahun yang terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang sahih, Fathu Mekah itu terjadinya pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Nabi. Jadi 2 tahun sebelum wafatnya Nabi. Pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi terjadinya di bulan Ramadan. Jadi ada 2 peristiwa besar untuk kaum muslimin yang terjadi di bulan Ramadan. Pertama, perperangan Badar. Yang kedua, Fathu Mekah, terbebasnya kota Mekah daripada patung berhala, terbebasnya kota Mekah daripada orang-orang musyrikin, karena sudah kembali kekuasaan kota Mekah dipegang oleh Nabi dan kaum muslimin. Sebabnya kenapa terjadi Fathu Mekah? Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka sendiri yang melanggar perjanjian dengan Nabi. Ketika 2 tahun atau dalam riwayat 1 tahun sebelumnya, Nabi yang punya niat bersama kaum muslimin mau ke Mekah murni melaksanakan ibadah umroh tapi dilarang. Sehingga mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi, yang perjanjian tersebut disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, yang isi perjanjiannya berat sebelah. Kalau penduduk Mekah tiba-tiba masuk ke Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikan ke kota Mekah. Tapi kalau penduduk Madinah datang ke Mekah, maka kami tidak wajib mengembalikan mereka ke Madinah. Jadi berat sebelah isi perjanjiannya, tapi disetujui oleh Nabi, dan isi perjanjian tersebut dilanggar oleh mereka. Sehingga Abu Sufyan bin Harb datang ke kota Madinah untuk menemui Nabi supaya membuat perjanjian baru dengan Nabi, minta dipanjangkan waktu perjanjian ini. Karena Abu Sufyan sudah khawatir, ini kalau Nabi Muhammad dan kaum muslimin masuk kota Mekah, selesai mereka. Tidak akan ada lagi yang namanya patung berhala, dan mereka sendiri malu. Mereka yang mengajak perjanjian tersebut, tapi mereka sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Kenapa Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak melanggar? Itulah tanda orang munafik. Kalau melakukan perjanjian mereka akan langgar. Apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak melanggar janji itu adalah orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita panjang, akhirnya Abu Sufyan datang ke kota Madinah, membuat perjanjian baru, kemudian disetujui, tapi Nabi Muhammad tidak menyetujui. Tapi Nabi sudah diam-diam mempersiapkan pasukan untuk datang ke kota Mekah. Terdengarlah oleh salah satu orang yang dia sudah beragama Islam, ingin memberikan laporan sama orang Mekah, Muhammad dan kaum muslimin siap-siap mau masuk Mekah. Dan apa yang dibuat oleh orang ini diketahui oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi, ditanya apa sebabnya. Tapi Nabi Muhammad tidak memberikan hukuman kepada orang tersebut. Sayyidina Hamzah datang juga ke kota Madinah bersama keluarganya. Kemudian Abu Sufyan, disitulah Abu Sufyan masuk Islam. Itu pun Abu Sufyan masuk Islam karena mendapatkan saran dari Sayyidina Abbas yang ngomong sama Nabi, ini Abu Sufyan ini gila hormat, gila pujian. Sehingga kalau Abu Sufyan itu kau rayu, kau puji, maka itu yang mungkin bisa membuat dia tertarik masuk Islam. Akhirnya dipanggil Abu Sufyan. Nabi ngomong, man dakhalal masjida fahuwa amin.
siapa yang masuk masjid maka selamat. Wa man ghallaqa babah fahuwa amin, siapa yang kunci pintu rumahnya maka dia selamat. Wa man dakhala dara Abi Sufyan, dan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia juga selamat. Disebutkan oleh Nabi, senang Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Nah, sebelum Abu Sufyan nak balik ke Mekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ngomong sama Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana menurut kamu kalau Abu Sufyan itu jangan dahulu jalan ke Mekah, ditahan dulu di jalan. Kenapa? Supaya dia melihat rombongan kaum muslimin yang ingin berjalan ke Mekah, supaya dilihat bagaimana rapinya, bagaimana tertibnya, bagaimana kuat dan kekompakan kaum muslimin yang ingin berjalan ke Mekah. Akhirnya sudah Nabi menyetujui, ditahanlah Abu Sufyan di pinggir jalan supaya dia bisa menyaksikan ketika kaum muslimin lewat. Dan Nabi Muhammad pun memerintahkan setiap kabilah berjalan dengan rapi, membuat barisan dengan rapi, berjalan dengan kompak, sembari ketika mereka berjalan membaca kalimat takbir sebanyak 3 kali. Dan Abu Sufyan melihat, nanya kepada Abbas yang ada di sampingnya, siapa mereka? Kemudian lewatlah katibatun khadra, rombongan yang berwarna hijau, yang di situ terdapat 2000 orang menggunakan pakaian perang, dan di situ juga terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dari kalangan Muhajir dan kalangan Ansor. Di situ juga ada bendera, di situ juga ada panji yang setiap daripada kelompok Ansor, kelompok Muhajir, mereka memegang bendera, mereka memegang panji, dan itu dilihat oleh Abu Sufyan, sehingga Sufyan bingung, ngomong, subhanallah ya Abbas, man haula, siapa mereka ini wahai Abbas? Maka kata Sayyidina Abbas, inilah Rasulullah dan kaum muslimin yang sedang berjalan menuju ke kota Mekah. Mali ahad bihaula qibal wala taqah, tidak akan ada lagi yang mampu melawan kaum muslimin, kata Abu Sufyan, demi Allah wahai Abbas. Kenapa? Karena keponakanmu saat ini sudah menjadi raja yang agung, kata Abu Sufyan. Ada dia nyingok pasukan kaum muslimin yang berjalan begitu rapinya, kompaknya, karena diperintahkan oleh Nabi. Sampailah ketika Abu Sufyan bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ngomong, innal yaumul malhamah, wahai Abu Sufyan, hari ini hari yang dihancurkan Ka'bah, atau hari perperangan, hari yang dihancurkan Ka'bah, maksudnya patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Tapi ketika Nabi Muhammad mendengar apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Abu Sufyan, dibalas oleh Nabi, yaumul marhamah, wahai Abu Sufyan, hari ini hari yang penuh kasih sayang, bukan hari perperangan. Karena Sa'ad bin Ubadah ngomong ini hari perperangan, dijawab oleh Nabi, bukan, ini hari kasih sayang. Al-yaumu yu'izzullah Quraisy, hari ini Allah memuliakan suku Quraisy. Wa yauma tuksa fihil Ka'bah, bukan dihancurkan Ka'bah, justru di hari ini akan diberikan pakaian yang menutupi dinding-dinding Ka'bah. Ini bagaimana Nabi menjawab, kalau mereka datang benar-benar untuk ibadah, bukan untuk menghancurkan atau memerangi mereka. Akhirnya sudah, semua orang takut, kepanik. Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dari atas untonya. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk sembari Nabi Muhammad sholat dan membaca surat Al-Fatih, Inna fatahna laka fatham mubina, sampai selesai. Dan Nabi Muhammad masuk dari Nahiyatu Kada, nama satu yang ada di kota Mekah, dan Nabi Muhammad menggunakan imamah yang berwarna hitam, meletakkan kepalanya yang mulia di atas kendaraan, maknanya di atas tanah, sebagai tawaduknya dia kepada Allah, karena Nabi melihat Allah telah membukakan untuk beliau dan kaum muslimin, dan banyaknya kaum muslimin yang telah masuk ke dalam agama Islam, dan Mekah bisa dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad membaca kalimat Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan di hari kiamat. Nabi membawa panji yang berwarna putih. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan sahabat jangan membunuh
orang-orang yang ada di kota Mekah, kecuali kalau mereka menyerang kalian baru boleh kalian membunuhnya. Tapi kalau mereka tidak menyerang, maka jangan dibunuh, sebab ini hari kasih sayang, bukan hari perperangan. Sampailah Nabi Muhammad ke Ka'bah, Nabi memegang rukun Yamani, Nabi membaca takbir, dan kaum muslimin juga membaca takbir. Sampailah semua kota Mekah itu penuh dengan teriakan-teriakan takbir. Kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat kepada mereka untuk diam. Dan orang-orang musyrik ada di atas bukit melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah di hari yang terjadinya Fathu Mekah, di atas Ka'bah itu terdapat 360 patung yang telah diikat oleh kaum musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan menghancurkan semua patung-patung tersebut. Seraya Nabi Muhammad membaca ayat Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dihancurkan semua patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan sama orang-orang Quraisy di sana. Setelah menyampaikan nasihat, Nabi ngomong, "Ma tarauna anni fa'ilun bikum." Apa yang kalian lihat? Apa yang akan aku lakukan sama kamu? Maka kata mereka, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Kamu adalah saudara yang mulia dan anak daripada saudara kami yang mulia. Akhirnya Nabi mendengar ungkapan mereka seperti itu, "Idhabu, pergilah sekarang kalian. Fa antum tulaqa, kalian bebas. Bebas." Akhirnya banyak mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini Nabi melakukan perjalanan di bulan Ramadan. Ketika itu kaum muslimin merasa kelelahan, merasa keletihan. Kalau dilanjutkan puasa tidak sanggup. Nabi itu tahu. Dan sahabat itu tidak akan berani melakukan kalau Nabi belum memberikan contoh. Sehingga Nabi minta air. Kemudian Nabi pegang dan Nabi minum. Ada yang ngomong, ada sahabat yang masih puasa. Kata Nabi, mereka itu melanggar. Melanggar. Kenapa melanggar? Sudah tahu tidak sanggup puasa, kenapa tidak mau membatalkan puasanya? Padahal ketika dia membatalkan puasa itu tidak berdosa. Kenapa? Karena keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang berpuasa, itu namanya musafir. Bahkan Nabi dewek melakukannya. Maka dari sini para ulama fikih dan mayoritas dalam ulama mazhab berpendapat puasa itu menjadi udzur diperbolehkan, musafir menjadi udzur bolehnya tidak puasa. Cuman kalau ditanya mana yang lebih afdal, puasa ketika musafir atau tidak puasa ketika musafir? Jawabannya kata Nabi Muhammad SAW, tergantung keadaan. Kalau keadaan dia kuat musafir dalam keadaan puasa, silakan. Kalau keadaan dia tidak mampu musafir dalam keadaan puasa, jangan puasa. Ini kalau aku puasa naik mobil lemes ini, atau bakal tidak kuat, ya jangan puasa. Tapi kalau sekiranya perjalanan cuma dengan aku juga naik pesawat 1 jam nyampe, masih sangguplah puasa, ya silakan untuk terus melaksanakan puasa. Karena tidak puasa atau membatalkan puasa ketika musafir itu bukan wajib. Hukumnya boleh, pilihan mau diambil ataupun tidak, silakan. Kenapa? Karena di hadis yang kedua ada sahabat ngadu sama Nabi, bertanya sama Nabi. Itu sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Annahu qala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata dia, "inni ajidu fiyya quwatan ala siyam." Aku ini merasakan diri aku ini kuat untuk puasa fi safar, ketika aku sedang melakukan perjalanan. Aku pacak sanggup puasa walaupun aku musafir. Apa pertanyaan dia? Fahal alayya junahun? Apakah aku bersalah? Apakah berdosa kalau musafir
aku tetap puasa karena aku ngerasa kuat badan aku. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya rukhsatun minallah. Tidak puasa bagi orang yang musafir itu keringanan, kesempatan yang datang dari Allah. Faman akhadha biha fahasan. Siapa yang nak ngambil keringanan tadi bagus, boleh. Waman ahabba ayyasuma, dan siapa yang kepengen tetap puasa walaupun dalam keadaan musafir, fala junaha alaih, tidak ada kesalahan, tidak berdosa, karena ini bukan kewajiban, hanya keringanan yang sifatnya pilihan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dalam kitab dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis riwayat dari Aisyah, bahwasanya Aisyah menceritakan tentang Hamzah bin Amr yang bertanya sama Nabi. Jadi dua hadis ini sebagai jawaban tentang hukum puasa bagi orang musafir. Pertama, musafir itu sebagai apa? Satu keringanan untuk orang berpuasa, boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa dari awal, maknanya dari subuh boleh tidak puasa. Kapan? Musafir boleh tidak puasa dari subuh kalau keluar dari perbatasan kota dia sebelum subuh. Misal dia besok berangkat, berangkatnya kapan? Pagi jam 7. Maka di malam harinya tetap dia wajib niat puasa. Di waktu sahur tetap dia sunnah makan sahur. Masuk waktu subuh tetap wajib puasa. Kenapa? Karena dia boleh tidak puasa dari masuk waktu subuh kalau keluar dari kota dia sebelum terbitnya, sebelum munculnya fajar, sebelum masuk waktu subuh. Misal malam ini dia berangkat, malam kaget dia berangkat, sehingga ketika waktu subuh posisi dia sudah di luar kota. Posisi dia sudah di luar kota dan perjalanan belum selesai, dan dia kepengen di hari itu tidak puasa, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika masuk waktu subuh dia sudah menjadi seorang musafir, sebab sudah keluar dari kotanya. Tapi kalau dia berangkatnya setelah subuh, maka dia masih wajib puasa. Kapan dia boleh membatalkan? Kalau di tengah perjalanan dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan puasanya, baru boleh dia membatalkan puasa. Terus bagaimana hukumnya? Kalau ada orang berangkatnya besok jam 7, tapi dari subuh sudah tidak puasa dengan alasan hari ini aku nak musafir, apa hukumnya? Berdosa. Dianggap seperti wong sengaja tidak puasa. Kenapa? Karena jam 7 itu dia belum menjadi musafir. Saat subuh belum menjadi musafir. Kalau belum menjadi musafir, belum ada keringanan untuk tidak puasa. Jadi dia tetap wajib puasa. Kemudian selama perjalanan wajib puasa. Kalau tidak mampu di tengah-tengah perjalanan, baru boleh dia membatalkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau dia tetap nak puasa sampai selesai, tidak katik masalah. Kembali kepada pribadi orang tersebut. Cuman harus diketahui kapan boleh dari subuh tidak puasa dan kapan boleh di tengah hari saat puasa membatalkan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dari dua hadis yang kita baca tentang hukum puasa bagi orang yang musafir. Sehingga pilihan, yang nak puasa silakan, yang nak ngebatalkan juga boleh, asal dia sudah menjadi musafir sebelum masuk waktu subuh. Kalau setelah subuh baru berangkat tetap wajib puasa. Kemudian di tengah jalan tidak kuat, baru boleh dia membatalkan puasanya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini pendapat mayoritas daripada hadis yang kita baca tersebut. Jadi tidak masalah, tidak menjadi satu permasalahan bagi orang musafir untuk tidak puasa dengan pembahasan yang tadi kita bahas.
Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, rukhisa, diberikan keringanan, li syekhil kabir, bagi orang yang sudah tua renta. Syekhul kabir, orang yang sudah tua renta, yang keadaannya sudah seperti keadaan anak bayi. Itulah bagaimana kemampuan Allah. Kalau wong yang usianya sudah panjang, maka sikapnya sudah kebanyakan seperti anak kecil. Fisiknya juga sudah seperti anak kecil. Rukhisa li syekhil kabir, diberikan keringanan, kesempatan bagi orang yang sudah tua renta, ayyuftira, untuk tidak puasa selama bulan Ramadan. Jadi wong yang sudah tua renta, yang kehidupannya sudah seperti budak bayi, masuk bulan Ramadan, dia boleh tidak puasa. Terus bagaimana untuk menggantikan tidak puasanya? Wa yut'im, memberikan makanan, an kulli yaumin, setiap harinya, miskinan, kepada satu orang miskin, 1 mud daripada beras. Jadi wong tua renta tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadai, tapi gantinya cuman bayar fidyah, 1 harinya 1 mud daripada beras, diberikan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Wala qada'a alaih, tidak wajib mengqadai. Jadi selama Ramadan tidak wajib puasa, lepas Ramadan tidak wajib mengqadai, cuman bayar fidyah. Sampai kapan fidyahnya? Selama dia hidup. Kalau bulan Ramadan ini hidupnya sampai selesai, berarti 30 hari atau 29 hari. Berarti 29 mud. Karena perharinya satu mud daripada beras. 1 mud itu 750 gram. Tinggal ditotalkan 29 atau 30. Oh, bulan Ramadan ini dia cuma dapat 10 hari habisnya meninggal. Berarti 10 mud yang dikeluarkan. Tergantung berapa lama dia mendapatkan bulan Ramadan tersebut bagi orang yang sudah tua renta. Rawahu ad-Daruqutni, hadis riwayat Imam Daruqutni, wal Hakim, dan juga Imam Hakim, wa sahahahu, dan 2 orang ini mengatakan derajat hadis ini adalah derajat hadis yang sahih. Jadi pertama, diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sudah tua renta, baik dia laki-laki ataupun perempuan, yang dia sendiri tidak mampu untuk puasa, dia sendiri sudah tidak mampu, boleh, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas daripada ulama. Orang laki-laki, orang perempuan yang tidak mampu puasa karena sudah tua, mereka boleh untuk tidak puasa dan diganti setiap harinya 1 mud daripada beras. Dan membayar fidyah ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi mengganti dengan fidyah dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Sehingga wajib mengganti dengan fidyah. Kemudian yang berikutnya juga diperbolehkan di dalam bulan Ramadan orang tersebut tidak puasa dan tidak wajib mengqadai. Siapa? Hanya wajib membayar fidyah orang yang sedang sakit, yang kata dokter ahli dalam sakit tersebut harapan sembuhnya sedikit. Walaupun yang menentukan sembuh atau sehat, sembuh atau sakit Allah, cuman secara ilmu medis kata dokter yang ahli, ini harapan sembuhnya sedikit, parah nih yang sakit dia nih, dan dia tidak mampu puasa, maka boleh bagi dia di bulan Ramadan tidak puasa dan tidak wajib mengqadai, cuman wajib membayar fidyah 1 harinya 1 mud, sama seperti orang yang sudah tua tadi. Tapi kalau perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang sedang menyusui di bulan Ramadan, dia tidak sanggup puasa, boleh tidak puasa. Tapi setelah Ramadan dia punya kewajiban mengqadai. Dan yang kedua, dia punya kewajiban mengqadai dan membayar fidyah. Jadi bagi perempuan hamil
bagi perempuan yang menyusui di bulan Ramadan, kalau takut dia puasa membahayakan atau tidak mampu puasa, boleh tidak puasa. Cuman untuk menggantinya ada dua, ada yang wajib mengqadai baik, ada yang wajib mengqadai dan membayar fidyah. Siapa yang wajib mengqadai baik? Kalau tidak puasanya khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau aku puasa bisa sakit karena aku lagi hamil, berat bawa kandungan nih. Bukan khawatir akan kandungannya, bukan khawatir pada anak yang disusui, bukan, tapi khawatir sama diri dia sendiri. Maka di bulan Ramadan boleh tidak puasa sebab lagi hamil dan menyusui, tapi nanti wajib diqadai. Tidak perlu bayar fidyah, hanya mengqadai. Yang kedua, yang wajib mengqadai dan bayar fidyah bagi perempuan hamil dan menyusui, kalau dia tidak puasanya takut terhadap kandungan, takut terhadap anak yang disusui. Ini kalau saya puasa, kandungan ini bisa bahaya. Kenapa? Masih lemah kandungan nih. Kandungan ini masih lemah. Kalau saya puasa bisa keguguran. Maka dia boleh tidak puasa, tapi setelah itu wajib qada dan bayar fidyah. Atau bagi orang yang menyusui, kalau saya menyusui, kalau saya puasa, ini susu tidak keluar, kaki anak ini nangis, kaki anak ini sakit, kaki anakku kelaparan, akhirnya dia tidak puasa, biar apa? Keluar susu dan supaya anaknya sehat, khawatir sama anaknya, maka dia wajib qada dan fidyah. Kenapa ada fidyah? Karena tidak puasanya menyelamatkan nyawa wong. Kalau qada kenapa? Karena menyelamatkan nyawa sendiri, maka cukup qada. Kenapa yang kedua ada tambahan fidyah? Karena dia ingin menyelamatkan orang lain, sehingga boleh dia tidak puasa, tapi wajib membayar fidyah tadi. Bukan hanya untuk orang hamil dan orang menyusui, siapapun yang membatalkan puasa, menyelamatkan nyawa orang lain diperbolehkan, tapi wajib qada dan fidyah. Seperti kita orang lanang bisa bayar fidyah. Kapan? Misal lagi puasa Ramadan ini, puasa wajib, tiba-tiba terjadi kebakaran di siang hari. Ada orang di dalam rumah, api sudah besar, kita nak nyelamatkan butuh tenaga. Kalau puasa dak katik tenaga, akhirnya kita makan, akhirnya kita minum, kita batalkan puasa kita. Boleh apa tidak? Boleh. Kemudian kita nyelamatkan nyawa wong tersebut, boleh. Tapi setelah itu kita wajib qada. Kenapa? Karena puasa kita batalkan. Yang kedua wajib fidyah. Kenapa? Karena kita membatalkan untuk menyelamatkan nyawanya orang lain. Jadi itu yang dimaksud kalau untuk perempuan hamil ataupun menyusui. Jadi ada aturannya. Bukan semua wong ay bayar fidyah be. Kadang-kadang kan ibu hamil, ibu menyusui, tidak puasa di Ramadan, kage ay gampang bayar fidyah be, bayar fidyah be. Tidak semuanya wajib bayar fidyah. Walaupun dia wajib bayar fidyah, ada juga wajib qada. Yang cuman bayar fidyah itu siapa? Wong tua sama wong sakit yang harapan sembuhnya sedikit. Itu yang wajib bayar fidyah be. Makanya kata ulama fikih dalam mazhab Syafi'i, wong yang puasa itu ada 4 bagian. Ada yang wajib qada bae, tidak wajib fidyah. Bagi yang tidak puasa ini, wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak puasa karena menyelamatkan diri sendiri, atau orang yang tidak puasa bukan karena yang lain, seperti yang sengaja tidak puasa, males puasa tanpa sebab membatalkan. Ini hanya wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Ada yang kedua, wajib fidyah, tidak wajib qada. Siapa mereka? Yaitu orang yang tadi tua renta sama yang sakit harapannya sedikit sembuhnya, hanya wajib fidyah, tidak wajib qada. Yang ketiga, wajib fidyah, wajib qada. Siapa mereka? Perempuan hamil, perempuan menyusui, atau orang lain yang tidak puasa karena menyelamatkan nyawanya orang lain, khawatir akan keselamatan orang lain, maka wajib qada, wajib juga fidyah. Dan yang terakhir siapa? Tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Tidak wajib Allah. Dia boleh tidak puasa, tidak wajib diqadai, tidak wajib bayar fidyah. Siapa? Wong gila.
wong gila, tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadai, dan tidak wajib bayar fidyah. Ini 4 ketentuan hukum bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan yang dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita pelajari pada siang hari ini insyaallah memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.